Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam pewartaan sabda Tuhan akan menjadi berdaya ubah ketika kita melakukan apa yang kita wartakan, menghidupi di dalam kehidupan nyata apa yang kita imani. Seorang pribadi tidak akan menjadi unggul di dalam hal-hal besar ketika pribadi tersebut tidak pernah unggul dan setia di dalam perkara kecil. Orang yang setia dalam perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan hal besar karena ada kesetiaan, ada keseriusan, dan ketekunan di sana. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keselamatan, oleh pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, banyak bangsa semakin mengenalmu. Kobarkanlah hati umat beriman dengan semangat iman orang kudusmu ini, dan gembirakanlah gereja kudus dengan tunas-tunas yang tumbuh subur di mana-mana. Dan buatlah kami untuk senantiasa mampu menjadi pewarta sabdamu di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mewartakan Injil adalah tugas bagi Anda dan saya serta kita semua yang mengaku diri sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus. Injil mesti kita hidupi, kita sebarluaskan agar Allah semakin dicintai, agar nilai-nilai yang diwartakan semakin dihidupi. Tentu di dalam pelayanan jangan sampai kita justru memikirkan apa yang kita dapatkan dari pelayanan itu. Tuhan selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita ketika kita mampu bertekun, setia, dan menghidupi iman kita, baik di dalam tugas pelayanan kita, tugas pekerjaan kita, dan tanggung jawab kita di dalam keluarga. Karena tidak ada seorang pun yang dapat unggul dengan hal-hal besar bila pertama-tama tidak unggul di dalam hal-hal kecil. Artinya bagaimana? Bagaimana mungkin kita bisa mewartakan pewartaan Injil jika kita tidak mengenal, jika kita tidak menghidupi, dan ketika kita tidak mampu melaksanakan apa yang kita wartakan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Santo Fransiskus Xaverius mengajarkan kepada kita semua, yang terpenting di dalam pewartaan Injil ialah ketika kita mampu mewartakan nilai-nilai dari iman kita, bukan mewartakan mana yang benar dan salah, tetapi mewartakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam persiaran hidup manusia. Bukan hanya menyampaikan di dalam kata-kata, tetapi kita menghidupi apa yang kita katakan dan apa yang kita imani. Anda dan saya serta kita semua yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus ataupun sebagai murid Kristus, kita diingatkan kembali di dalam kisah perutusan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Para murid Yesus diutus untuk mewartakan Injil dan mewartakan tentang sukacita kerajaan Allah. Tentu mewartakan kasih Allah dan menjadi tanda nyata kasih Allah bukanlah perkara yang mudah. Sehingga Yesus tetap menyertai mereka dengan aneka tanda.
Yesus mau menunjukkan bahwa ia juga turut bekerja bersama para muridnya. Dalam Injil Matius ini kita menjadi tahu bahwa di dalam pekerjaan dan tugas pelayanan kita, Tuhan senantiasa ikut memberkati, ikut bekerja, sehingga semuanya yang direncanakan atas namanya berjalan dengan baik. Tetapi seringkali yang terjadi pada faktanya di dalam tugas pelayanan, kita masih sibuk dengan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih rapi. Di dalam pelayanan hendaknya yang diutamakan adalah kemuliaan Allah. Artinya kita melayani bukan dengan ukuran bahwa kita sudah melakukan dan menjadi yang terbaik, tetapi seberapa banyak umat Allah, gereja yang hidup bisa terlayani dan bisa merasakan kasih Allah di dalam pelayanan kita. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya serta kita semua, apakah kehadiran kita di dalam sebuah komunitas atau di dalam komunitas gereja yang hidup sudah membantu sesama kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan? Ataukah sebaliknya, justru kita menjadi penghambat dan menjauhkan orang beriman daripada Tuhan? Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, seringkali karena hanya ingin dipandang taat, kita mengabaikan keselamatan orang lain. Kita mengabaikan kerinduan sesama kita akan kerajaan Allah. Seringkali hanya karena ingin tidak dipersalahkan, kita menjadi penghalang bagi setiap jemaat beriman yang hendak berjumpa dengan Tuhan. Pelajarannya hari ini ialah bagaimana kita sebagai seorang pelayan dan sebagai orang yang dipercaya untuk bekerja, untuk melayani, untuk membina keluarga, untuk hidup sebagai seorang siswa maupun sebagai karyawan, mampu menghadirkan kasih Allah yang menyatukan banyak orang sehingga semakin banyak merasakan keselamatan. Jika kedatangan kita justru menghancurkan, justru mempersulit dan mengacaukan suasana, kita patut melakukan refleksi, evaluasi diri, apa yang salah dengan diri kita. Beranilah Anda dan saya serta kita semua belajar untuk menjadi pribadi yang mendekatkan sesama kepada Tuhan, bukan memprovokasi atau bahkan menjauhkan umat daripada Tuhan yang kita imani. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, setiap lembaran kehidupan adalah kesempatan bagi Anda dan saya serta kita semua untuk mewartakan Injil Tuhan. Sebagai orang beriman, mestinya kita menghidupi iman kita di dalam perbuatan kasih kita, terutama kepada orang yang paling dekat. Mungkin orang itu melukai, mungkin orang itu sudah membuat kita kecewa. Tetapi hendaknya kasih Allah menjadi dasar tugas perutusan dan pelayanan kita untuk membawa sesama kita pada keselamatan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.